Kebakaran belakang rumah Bang Mek kebakaran nih. Monitor. Sebuah gudang pengolahan kardus ini ludes terbakar di Jalan Kampung Belakang Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu dini hari. Kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke 3 bangunan rumah warga serta sejumlah sepeda motor. Saat kejadian, gudang kardus dalam kondisi kosong lantaran ditinggal pemilik dan karyawannya mudik lebaran ke kampung halaman. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dalam gudang pengolahan kardus. Api baru bisa dipadamkan selama 1 jam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api. Di situ Kosong. Tidak ada, ditinggal pulang mudik. Jadi penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya kita kurang tahu ya, belum kelihatan. Ada ledakan nggak tadi, Pak? Ledakan sih nggak ada. Cuman ya kendaraan, cuman itu seperti roda 3, roda 2. Ada juga yang kebakar? Ada 2-3 unit. Begitu juga di kawasan pemukiman padat di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Sebuah rumah hangus terbakar saat ditinggal pemilik rumah mudik lebaran. Diduga kebakaran akibat korsleting pada tiang listrik yang menyambar ke lantai 2 rumah warga. Tiba-tiba meledak aja gitu. Terus langsung nyamber, Pak? Langsung nyamber rumah itu semua. Ada berapa rumah, Pak, yang kebakar, Pak? Satu. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk mengikuti sholat Idul Fitri. Tingginya antusiasme masyarakat mencetak sejarah baru Masjid Istiqlal dengan jumlah jemaah terbanyak sepanjang sejarah. Sejak pagi ribuan jemaah berbondong-bondong memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Tidak hanya dari Jakarta, jemaah Masjid Istiqlal juga datang dari wilayah lainnya di Indonesia. Sholat Id dilaksanakan tepat pada pukul 7 Rabu pagi yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat. Tingginya antusiasme masyarakat membuat Masjid Istiqlal mencetak sejarah baru dengan jumlah jemaah sholat Id terbanyak sepanjang sejarah. Dan alhamdulillah menurut cerita dari Pak Imam Besar, Pak Nasaruddin Umar, ini jamaah sholat Id terbesar sepanjang beliau menjadi Imam Besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi Indonesia, dan menjadi wujud persatuan, memperkokoh persatuan kita semua sebagai bangsa setelah melalui kontestasi politik yang luar biasa. Usai melakukan sholat Id dan mengumandangkan takbir, ribuan jemaah membubarkan diri. Usai sholat Id di Masjid Istiqlal, Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda dengan gelaran open house di Istana Negara. Dari Jakarta, Jen Cahyani Sutrisno melaporkan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di berbagai daerah berlangsung khusyuk dan nikmat. Bahkan di Bali, keindahan toleransi beragama begitu kental di mana para pecalang mengamankan pelaksanaan sholat Id yang diikuti ribuan umat Muslim Bali. Allahu Akbar. Ribuan warga dari berbagai daerah memadati area lapangan gazebo Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Khotbah dipimpin oleh Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Ahyar, dan diimami oleh Kiai Haji Rifat Abi Syahid. PJ Gubernur Jawa Barat, Bae Mahmudin, menerangkan 2.000 jemaah melaksanakan sholat Id di lapangan gazebo. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa dibandingkan tahun lalu, karena mungkin liburnya panjang, jadi masyarakat itu membagi harinya dan jadi tidak jadi puncaknya lebih turun dibandingkan tahun lalu. Pelaksanaan sholat Id yang khusyuk juga dirasakan warga Semarang, Jawa Tengah. Ribuan umat Muslim melaksanakan sholat Id di Simpang 5, Kota Semarang. PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, beserta Ketua MUI Jateng, Kiai Haji Ahmad Daroji, turut melaksanakan sholat Id di Simpang 5, tepat di depan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah cukup banyak antusiasme masyarakat untuk melaksanakan sholat Id ini. Jadi tadi kurang lebih sekitar 50.000 ya. 50.000 para muslim kita melaksanakan sholat Id di Simpang 5 ini. Oh, betul saya ya. Biar kuat gitu loh.
Sementara itu, keindahan toleransi beragama dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri begitu kental di Bali. Ribuan umat muslim di kota Denpasar, Bali menunaikan sholat id di lapangan Lumintang, Denpasar. Pelaksanaan sholat id mendapat pengamanan dari para pecalang. Mereka dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat id agar berjalan aman dan tertib. Wujud toleransi antar umat beragama di Bali telah terjalin sejak lama dan terjaga hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berdesakan dan saling dorong untuk bisa masuk ke dalam kawasan istana. Mereka antusias ikuti acara open house yang digelar Presiden Joko Widodo di hari pertama Lebaran. Ratusan warga saling himpit dan berdesakan saat akan memasuki gerbang Sekretariat Negara di Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Tingginya antusiasme warga yang ingin masuk ke dalam istana secara bersamaan membuat suasana sempat berlangsung tak kondusif. Beruntung, petugas Pas Pampres berhasil menguasai keadaan. Kedatangan warga ke istana karena ingin berjabat tangan langsung dengan Presiden Jokowi dalam gelaran Open House Idul Fitri 1445 Hijriah. Sayangnya Open House yang digelar hanya 2 jam membuat tak sedikit warga yang gagal bersalaman dengan Presiden. Udah nunggu dari jam berapa, Pak? Ya lumayan sih 2 jam lebih. Hah? 2 jam lebih. 2 jam lebih. Nah ini sekarang gimana Pak? Udah ditutup atau gimana Pak? Pak Jokowi udah nggak ada Pak. Pak Jokowinya udah nggak ada? Ya, iya. Nah terus? Kita masuk ke dalam juga nggak bisa Pak. Lah, mungkin ada istirahat dan momentum ini kan setahun sekali buat kita rakyat ini kan ya seyogyanya dan bisa lagi kan toleransi waktu. Acara open house yang dilakukan Presiden Jokowi digelar usai salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Open house turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menkominfo Budi Aris Setiadi, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mending minal aidin wal faizin dulu. Oh mantep dong. Biasa ada bebek, ada lontong, ada opor, ada kue-kue itu. Turut hadir Duta Besar Negara Sahabat, termasuk Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Sun. Tidak ada syarat khusus bagi warga yang ingin menghadiri acara open house ini. Hanya berpakaian rapi dan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di istana. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Sementara calon Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Nurul Waton di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mengenakan baju koko warna putih dan peci hitam, Prabowo melaksanakan sholat Idul Fitri bersama warga Bojongkoneng Rabu pagi. Kedatangan Prabowo saat sholat Idul Fitri pun disambut warga sekitar yang ikut menunaikan sholat Id. Prabowo juga nampak menyalami warga dan karyawan sebelum masuk arena masjid. Usai pelaksanaan sholat, Prabowo kembali disambut hangat jamaah untuk bersalaman dan mengabadikan momen bersama. Usai sholat Id, Prabowo juga mendatangi open house di istana. Selanjutnya Prabowo juga menggelar open house di Kertanegara. Selain Prabowo, calon Presiden Anies Baswedan mengikuti sholat Id di masjid tak jauh dari rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies Baswedan dan keluarga melaksanakan sholat Id di Masjid Babul Khoirot tak jauh dari kediamannya di Lebak Bulus. Anies beserta keluarga tiba pukul 6.30, kompak mengenakan pakaian coklat muda. Kedatangan Anies disambut hangat para jemaah yang telah hadir. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengikuti sholat Id di lapangan Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta. Ganjar datang bersama putranya Alam Ganjar dan keduanya duduk di saf sholat paling depan. Sementara istri Ganjar, Siti Atiko, berada di saf perempuan. Usai sholat Id pada pukul 8 pagi, Ganjar langsung menggelar open house di kediamannya di Dusun Tegalsari, Ngemplak. Ratusan masyarakat pun antri datang untuk bersilaturahmi dengan Ganjar Pranowo.
Pemirsa, momen toleransi antar umat beragama diperlihatkan warga Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta saat menggelar halal bihalal Lebaran. Warga non-muslim turut serta dalam halal bihalal dan membantu kelancaran acara. Warga RT 7 dan RT 8 Kampung Tegal Sari, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta berkumpul di Masjid Al-Mutakin untuk mengikuti acara halal bihalal Lebaran. Namun tak hanya umat muslim, halal bihalal turut diikuti warga non-muslim. Mereka saling bersalaman dan bermaaf-maafan dengan umat muslim lainnya. Mereka juga membantu kelancaran acara dengan mengatur arus lalu lintas. Tokoh masyarakat setempat yang juga ketua RT 7 Kampung Tegal Sari menyatakan hampir setiap tahun warga non-muslim selalu mengikuti halal bihalal Idul Fitri. Ya, ini bentuk toleransi warga Tegal Sari, khususnya di bulan suci Ramadan ini pas kita mengadakan halal bihalal, kita semua warga mengikuti kegiatan ini, baik itu yang muslim maupun non muslim, semua warga tanpa kecuali. Warga berharap dengan adanya kegiatan ini makin mempererat rasa toleransi dan cinta kasih terhadap sesama umat beragama. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Pemirsa, mudik Lebaran tahun ini meninggalkan kisah tak terlupakan bagi satu keluarga asal Samarinda yang akan mudik ke Madiun. Tidak mendapat kamar saat perjalanan 2 hari menggunakan kapal laut, keluarga tersebut juga tersesat hingga ke tol Surabaya Gempol saat menempuh perjalanan darat. Kusairi, warga kota Samarinda ini hendak mudik bersama keluarganya ke rumah orang tuanya di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Kusairi harusnya berkendara ke arah Madiun melalui tol Surabaya Mojokerto, namun dia justru tersesat setelah masuk jalan tol Surabaya Gempol arah Malang. Beruntung petugas Satlantas Polresta Sidoarjo yang sedang melakukan pengaturan arus mudik Lebaran menolong Kusairi di rest area kilometer 754 tol Surabaya Gempol. Kepada polisi, Kusairi mengaku tersesat karena dia tidak pernah melintasi tol Surabaya Gempol. Dirinya juga mengaku kelelahan karena sebelumnya tidak mendapat kamar tidur saat perjalanan 2 hari menggunakan kapal laut dari Samarinda. Seneng-seneng Pak. Oh, senepnya kenapa? Melelahkannya? Ya, enggak bisa istirahat. Oh. Karena kamar penuh Pak. Kamar di kapal penuh ya? Terus? Ya di lesehan. Oh, capek berarti Pak ya? Ya capek-capek seneng Pak. Kami menawarkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian juga kalau ada yang memang sakit, segera kita berikan bantuan obat ya, secara cuma-cuma kepada para pengguna. Kemudian sekaligus juga kami melaksanakan pengecekan arus lalu lintas. Setelah mendapat pemeriksaan kesehatan dan diberi vitamin dari tim Dokes Polresta Sidoarjo, Kusairi akhirnya diizinkan melanjutkan perjalanan kembali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di sejumlah ruas jalan di pinggiran Jakarta akibat mudik lokal di momen Idul Fitri. Salah satunya di ruas Jalan Raya Bogor dari arah Depok menuju Jakarta terjadi mobilitas warga yang ingin bersilaturahmi ke rumah kerabat dan keluarga hingga menimbulkan kemacetan panjang. Beginilah kondisi kemacetan panjang yang terjadi di ruas Jalan Raya Bogor, tepatnya setelah lampu merah Cibubur dari arah Depok menuju Jakarta. Kemacetan panjang kendaraan roda 2 dan 4 memadati ruas Jalan Raya Bogor dari arah Depok menuju Jakarta. Sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas terlihat membawa bingkisan serta anak-anak. Kemacetan panjang ini terjadi lantaran adanya mudik lokal masyarakat yang akan bersilaturahmi menuju rumah kerabat dan keluarga di momen Idul Fitri. Pemirsa, ribuan peziarah memadati Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan di hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Banyak pengunjung yang memadati pintu masuk Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk berziarah ke makam keluarganya. Tak hanya berasal dari Jakarta, para peziarah Taman Makam Pahlawan Kalibata datang dari kota-kota penyangga, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Mungkin karena orang tua kita ya, jadi kayaknya kita khususkan gitu Pak. Ya. Didahulukan.
sebelum berpuasa kemarin juga kita kesini. Jadi memang rutin ya Pak setiap harinya ke sini memang. Tradisi ziarah kubur dalam Islam adalah sebagai pengingat bahwa kehidupan tidak berlangsung selamanya atau kekal. Ratusan warga ziarah ke makam TPU Perumpung Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Mereka berziarah ke anggota keluarganya di momen Hari Raya Idul Fitri. Ziarah ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Selain mendoakan anggota keluarga yang sudah tiada, ziarah juga dilakukan bersih-bersih makam agar tak bersih dan terawat. TPU Perumpung terlihat cukup ramai, warga terus bergantian memasuki area makam. Sementara itu, sejumlah peziarah juga memadati tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat untuk melakukan ziarah ke makam keluarga. Masyarakat yang berkunjung ke TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat datang dari Jabodetabek. Kepadatan dimulai dari pagi hingga sore hari. Ziarah kubur dilakukan untuk mendoakan keluarganya yang telah meninggal dunia, dan tradisi ini dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah pada pagi hari. Ramainya TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat tidak mengurangi antusias peziarah untuk mengunjungi dan mendoakan keluarganya yang telah tiada. Dari Jakarta, Rio Manik, Helmi Sajangbati, dan tim liputan melaporkan. Di Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten masih ramai para pemudik. Tercatat ada 487 penerbangan dengan sekitar 60.000 penumpang. Sementara puncak arus balik diprediksi pada 14 April mendatang. Dan berikut laporan Anggita Maura dan juru kamera Iriansyah Wahyudi. Pemirsa, dapat kami sampaikan di Hari Raya Idul Fitri ini, saat ini kawasan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta masih terlihat ramai oleh penumpang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh atau yang ingin berangkat mudik. Namun meskipun begitu, jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, saat ini jumlah penumpang sudah terlihat normal, yang dimana memang kemarin-kemarin merupakan puncak dari arus mudik. Meskipun begitu, dari pantauan kami di kawasan Bandara Soekarno-Hatta ini juga sudah terlihat ramai oleh penumpang yang sedang melakukan check-in ataupun yang sedang menunggu untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa ada sebanyak lebih dari 50.000 penumpang yang diberangkatkan dengan total keberangkatan yaitu 487 penerbangan dengan kota tujuan yang mendominasi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Pulau Sumatera. Dan juga untuk puncak arus balik sendiri diprediksi akan terjadi pada H+3 Lebaran, yang artinya akan terjadi pada tanggal 14 April 2024 dengan jumlah penumpang melebihi 190.000 penumpang. Maka dari itu juga kami menghimbau bagi masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga mengecek kembali tiket keberangkatannya agar tidak terjadi ketinggalan pesawat. Dari Jakarta, Anggita Maura, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Begitu juga di stasiun Pasar Senen Jakarta, masih ramai calon penumpang yang hendak melakukan mudik lebaran. Ada sebanyak 43.856 penumpang yang naik dari Daob 1 Jakarta dengan perjalanan kereta jarak jauh sebanyak 75 kereta. Termasuk dari stasiun Pasar Senen sebanyak 18.825 penumpang dengan 34 perjalanan kereta. Dan berikut laporan Anissa Septiarani dan juru kamera Dimas Winardi. Baik pemirsa, tepat hari ini merupakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tepat saat ini saya melaporkan di stasiun Pasar Senen masih terpantau ramai oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan sejak tadi pagi. Bahkan bisa dilihat di belakang saya pemirsa, area ruang tunggu penuh oleh calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Dan saat ini saya akan berbincang dengan salah satu calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Halo, selamat malam Mas. Ya, malam. Ya, dengan siapa Mas? Bapak Us. Oke, asalnya dari mana? Asal sih Jakarta sih. Jakarta. Ya. Rencananya mau mudik ke mana? Mau ke Kutoarjo sih Mbak. Iya, Jogja. Berapa Mas keberangkatan? Berangkatan kereta jam 7 ini. Iya. Ya, tadi nyampe stasiun Pasar Senen jam berapa? Belum lama, sekitar 10 menit yang lalu. Iya. Untuk ada harga kenaikan, maksud saya harga tiket ada kenaikan nggak?
ada kenaikan, cuma rasanya nggak begitu terlalu signifikan sih Mbak kenaikannya, nggak terlalu jauh juga sih. Cuma ya selisih sedikit aja sih sebenarnya dari hari biasa. Rasanya sih kalau menurut saya wajar-wajar aja sih, karena kan pada saat bersamaan diakses dengan banyak orang ya. Jadi menurut saya sih nggak terlalu ini banget. Jadi ya nggak begitu kesulitan banget sih, cuma ya agak sedikit lumayan lah. Ya, sama-sama. Bisa dari PT KAI sendiri menghimbau untuk calon para pemudik untuk selalu mengecek tiketnya secara berkala agar tidak ketinggalan kereta dan juga tidak salah masuk kereta. Dari Jakarta, Anissa Septiarani di Mas Wirandi, iNews melaporkan. Sementara Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi favorit warga Jakarta untuk mengisi libur Lebaran. Lebih dari 17.000 pengunjung bahkan memadati kawasan Ancol di hari pertama Lebaran. Dan berikut laporan Stefan Patinama dan juru kamera Rizky Ihwal. Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk memasuki pukul 17.00 atau 5 sore ini, suasana yang terlihat di kawasan Ancol Taman Impian, khususnya di pantai begitu yang berada di belakang saya ini, masih terpantau cukup ramai oleh pengunjung yang memang sejak pagi tadi telah mendatangi Ancol setelah mereka merayakan sholat Id dan juga bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga. Dapat dilihat suasana sendiri masih terlihat cukup ramai sejak pagi tadi, namun berlahan-lahan menjelang sore memang pengunjung mulai terlihat meninggalkan lokasi. Namun kepadatan masih tampak di kawasan Pantai Ancol ini, di mana para masyarakat begitu membawa keluarga mereka untuk menghabiskan masa liburannya. Selain juga bermain di air, para pengunjung pun dapat menikmati sorenya dengan duduk santai begitu di pinggiran pantai dengan menggelar tikar ataupun juga alas yang mereka bawa untuk bercengkrama begitu dengan keluarga mereka masing-masing. Tidak hanya di kawasan pantai, khususnya untuk di kawasan pejalan kaki pun masyarakat juga bisa menghabiskan waktu libur lebarannya di kawasan Pantai Ancol ini. Kembali ke Anda di studio. Kembali lagi bersama kami. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, MNC Peduli bersama mitra menyalurkan bantuan beras kepada yatim piatu, kaum duafa, dan lansia di Kampung Nelayan Sembilangan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini rutin dilakukan MNC Peduli selama bulan Ramadan guna membantu masyarakat. MNC Group melalui MNC Peduli melaksanakan kegiatan bakti sosial di berbagai lokasi pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. MNC Peduli bersama mitra berbagi kebaikan dengan memberikan bantuan beras kepada yatim piatu, duafa, dan lansia yang terletak di pesisir utara Jawa, tepatnya di Kecamatan Sembilangan, Kabupaten Bekasi. Bantuan beras ini pun disambut antusias warga setempat yang senang dengan kehadiran MNC Peduli. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan untuk MNC Peduli dan rekan relasinya untuk membantu warga kami, terutama untuk yatim dan jompo ya Pak. Semoga berkah selalu untuk MNC Peduli. MNC Peduli bekerja sama dengan berbagai mitra, memberikan bantuan baik itu kepada yatim piatu maupun pada duafa atau ke daerah-daerah lain, memberikan santunan atau juga bingkisan untuk warga-warga kita yang termasuk dalam prasejahtera, masyarakat prasejahtera. Kami berikan 100 packs beras dan juga mie instan untuk keperluan harian dalam menjalankan ibadah puasa. Melalui berbagai programnya, MNC Peduli akan terus memberikan kontribusinya untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, MNC Group melalui MNC Peduli menyerahkan bantuan untuk warga prasejahtera di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di bulan Ramadan. Bantuan untuk warga prasejahtera di Kecamatan Menteng ini diserahkan langsung Ketua MNC Peduli Syafril Nasution kepada Camat Menteng Suprayogi. Bantuan sebesar 20 juta rupiah ini untuk membantu memenuhi kebutuhan warga dalam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan serta persiapan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. MNC Group melalui MNC Peduli kita memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang untuk kali ini kita serahkan melalui Kecamatan Menteng. Yang ini juga setiap tahun juga kita lakukan hal yang sama melalui Kecamatan Menteng, karena memang kita adanya di
Menteng. Termasuk juga yang ada di Kebun Jeruk juga kita lakukan sama. Kita berikan ya sebagai bagian dari kepedulian kita kepada masyarakat dalam merayakan Hari Idul Fitri 1445 Hijriah. Mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada MNC Peduli yang selama ini setiap tahun selalu berkontribusi terhadap perkembangan khususnya warga prasejahtera yang ada di wilayah Kecamatan Menteng, khususnya di wilayah Kelurahan Kebon Sirih. Bantuan untuk masyarakat prasejahtera menjadi kegiatan rutin MNC Peduli, terlebih di bulan Ramadan 2024 dengan menyalurkan bantuan sembako maupun santunan termasuk kepada anak yatim duafa dan lansia. Kegiatan ini merupakan program berbagi berkah Ramadan dari MNC Group melalui MNC Peduli. Dari Jakarta, Hendri Aprila, Jemi Jasin, iNews melaporkan. PT MNC Life Assurance berbagi kebaikan di bulan penuh berkah dengan memberikan santunan ke sejumlah anak yatim dan piatu di Gambir, Jakarta Pusat. Selain berbagi santunan, MNC Life juga memotivasi anak-anak ini agar dapat merencanakan masa depan dengan baik, menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial. PT MNC Life Assurance menggelar MNC Life berbagi mengajak anak-anak pondok yatim dan duafa Yayasan Amal Soleh Sejahtera Potojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat berbuka puasa bersama. Anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk ini juga memberikan hadiah lebaran berupa baju lebaran, tas, sepatu, dan juga uang tunai. Anak-anak ini juga dimotivasi untuk tetap semangat belajar dan merencanakan masa depan dengan baik. Kami memberikan santunan untuk anak-anak dan juga menyisipkan pesan-pesan bagaimana merencanakan masa depan dengan bahasa yang gamblang yang bisa mereka mengerti dengan mudah. Karena seyogianya setiap anak berhak memiliki impian dan cita-cita di masa depan. Ini suatu bentuk kepedulian dari MNC Life Insurance yang telah peduli kepada pondok kami. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat mereka dan juga bisa memicu semangat untuk belajar terus dan untuk mencapai kesuksesan cita-citanya. Setelah melakukan program berbagi, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group ini juga berencana akan melakukan program lainnya terhadap anak yatim dan duafa, seperti program belajar bahasa Inggris hingga program menulis. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pulang kampung atau mudik Hari Raya Idul Fitri sudah menjadi tradisi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Peningkatan jumlah pemudik di tahun 2024 berdampak pada peningkatan pengguna jalan tol, membuat pemudik harus ekstra hati-hati saat di perjalanan agar terhindar dari kecelakaan. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan, para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, pemerintah maupun swasta membangun posko mudik di perlintasan jalur mudik seperti di rest area jalan tol. Salah satunya rest area KM 57 Karawang, Jawa Barat, sebagai tempat peristirahatan pertama di tol Jakarta Cikampek. Hal ini dinilai penting untuk memberi waktu jeda untuk istirahat, baik bagi pengemudi, penumpang maupun kendaraan itu sendiri. Memastikan kendaraan dalam kondisi prima juga merupakan hal vital karena menempuh perjalanan hingga ratusan kilometer. Berbagai fasilitas dan pelayanan secara gratis disiagakan 24 jam untuk para pemudik, seperti ruangan untuk istirahat, servis kendaraan, sejumlah layanan lain untuk keamanan dan kenyamanan pemudik. Menurut saya vital ya, penting karena di mudik ini kan banyak titik-titik kemacetan yang membuat pengemudi itu merasa lelah, bisa mampir ke sini. Di sini pengemudi bisa istirahat dengan nyaman, tidur pun bisa selama pengemudi itu sangat lelah. Itu nanti kita pandu harus ngapain aja di sini. Kalau di posko siaga kita biasanya ada pre-check, ada pengisian angin, pengecekan kaki-kaki, pengecekan rem, oli, dan sebelum melakukan perjalanan pulang kampung, apa yang perlu disiapkan, mobil-mobil disiapkan dengan maksimal sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena saya sendiri mengalami hal yang tidak saya inginkan ya, karena pada dasarnya hal-hal yang seperti nggak kita kira-kira. Tiba-tiba dari rumah nggak ada masalah, kendaraan baik, di perjalanan ada gangguan. Jadi dengan kehadiran posko siaga ini sangat membantu sekali kepada para pemudik. Diharapkan dengan adanya posko siaga di sejumlah lokasi strategis jalur mudik, masyarakat dapat pulang ke kampung halaman hingga arus balik
bersilaturahmi bersama keluarga dengan aman dan nyaman. Dari Karawang, Jawa Barat, Galuh Pandu, Raga Firdaus melaporkan. Mudik sambil menikmati objek wisata alam mungkin sudah biasa. Namun menikmati keindahan arsitektur dan konstruksi rumit di pelantara hutan dengan keindahan panoramanya belum tentu mudah ditemui. Keindahan arsitektur Kelok 9 yang diapit oleh dua bukit, salah satunya adalah keindahan Kelok 9 yang berlokasikan di antara hutan-hutan ini. Banyak sekali foto atau video di media sosial yang menjelaskan keindahan jembatan tersebut. Masyarakat yang berkunjung ke wilayah Sumatera Barat atau Riau mungkin menjadikan jembatan Kelok 9 sebagai salah satu destinasi wisata. Kelok 9 menghubungkan dua lokasi. Terdapat beberapa pemandangan menarik yang bisa ditemukan di Kelok 9, membuatnya menjadi salah satu tujuan wisata. Jembatan Kelok 9, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menjadi tempat wisata pemudik yang melintas dari Bukit Tinggi ke Pekanbaru atau arah sebaliknya. Suasana di atas jembatan tertinggi ini terlihat ramai pemudik yang melepas penat sekaligus menikmati keindahan panorama. Kita bisa berhenti dan menikmati keindahan alam dan konstruksi secara bersamaan di atas jembatan Kelok 9 yang berada di bawah lembah yang cantik. Selain itu, jalan ini memiliki tikungan yang tajam, meskipun tak setajam Kelok 44 di Agam, Sumatera Barat. Sepanjang jalan Kelok 9 berbatasan dengan jurang, diapit oleh dua cagar alam air putih dan cagar alam Harau. Pemudik yang melintas sengaja berhenti untuk menikmati suasana sambil melepas lelah, sekaligus mendokumentasikan keindahan Kelok 9. View-nya bagus sih. Kalau menurut kita bagus untuk foto kenang-kenangan karena jarang-jarang kita lewat sini, Pak. Ini mau kemana, Bang? Ini mau ke Pasir Pengareyan. Baru ya. Mudik. Mudik. Iya, mudik. Dikarenakan keindahan ini bisa jadi banyak turis atau orang menyayangkan jika hanya sekedar melewati Kelok 9 tanpa berfoto. Pengendara kerap kali berhenti sejenak untuk memotret keindahan jembatan ini untuk berselfie ria. Jembatan layang di Kelok 9 menjadi objek wisata yang tidak pernah sepi dikunjungi. Diambil gambarnya. Foto-foto ini bisa ditemukan di media sosial, mulai dari foto bersama, foto pemandangan dari jembatan, sampai foto dari udara memakai drone. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan.